Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Metode Akuntansi yang tepat untuk pencatatan merger dan akuisisi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan, lanjutan 1. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ayu Sekar Wulan Pujawati dengan NIM 220410006, Nur Hidayah dengan NIM 220410074, dan Oti Aisyah dengan NIM 220410064. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan utama metode akuntansi untuk merger dan akuisisi. Jadi, merger adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru dengan semua aset dan kewajiban yang digabungkan. Sedangkan, akuisisi terjadi ketika satu perusahaan membeli mayoritas saham atau aset perusahaan lain untuk mendapatkan kendali atasnya. Jadi, secara umum, metode akuntansi yang digunakan untuk merger dan akuisisi dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu metode akuntansi pembelian purchase method dan metode pooling of interests. Kedua metode ini memiliki cara yang berbeda dalam mencatat transaksi akuntansi yang terjadi. Yang pertama ada metode pembelian atau purchase method. Jadi, metode ini menganggap bahwa perusahaan yang mengakuisisi membeli aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi disebut goodwill. Laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi mencerminkan hasil operasi perusahaan yang diakuisisi hanya sejak tanggal akuisisi. Contoh, jika perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan harga 100 miliar rupiah dan nilai wajar aset dan kewajiban perusahaan B sebesar 70 miliar rupiah, maka goodwill yang dicatat adalah 30 miliar rupiah, 100 miliar rupiah, 70 miliar. Yang kedua yaitu ada metode pooling of interest atau penggabungan kepentingan. Jadi, metode ini menganggap bahwa kedua perusahaan yang bergabung merupakan kelanjutan dari entitas bisnis yang sama. Akun-akun dari kedua perusahaan digabungkan secara prorata berdasarkan proporsi kepemilikan. Tidak ada pengakuan goodwill karena tidak ada transaksi pembelian yang terjadi. Namun, metode ini tidak lagi diperbolehkan di banyak yurisdiksi, termasuk di bawah FASB Statement No. 141 atau AS dan IFRS 3 atau internasional yang menyarankan penggunaan metode pembelian. Contoh, dalam suatu merger antara perusahaan A dan perusahaan B menggunakan metode pooling of interests, kedua perusahaan akan menggabungkan aset dan kewajiban berdasarkan nilai tercatat mereka pada saat merger tanpa adanya pengakuan terhadap goodwill. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perlakuan akuntansi yang sesuai untuk transaksi merger. Jadi, dari sudut akuntansi, merger dapat diperlakukan sebagai transaksi pembelian atau purchase atau penggabungan kepentingan atau pooling of interest. Jika diperlakukan sebagai transaksi pembelian, apabila perusahaan yang membeli membayar dengan harga lebih tinggi dari harga pasar aset atau saham atau premi, maka premi tersebut harus dicatat sebagai goodwill di neraca perusahaan yang membeli. Jika diperlakukan sebagai pooling of interest, maka neraca kedua perusahaan digabungkan dengan jalan menjumlahkan nilai aktiva atau utang kedua perusahaan. Selanjutnya ada alasan penggabungan perusahaan. Jadi ada beberapa alasan penggabungan perusahaan yaitu 1. Perusahaan melakukan penggabungan dengan tujuan untuk menciptakan sinergi. Artinya hasil yang diperoleh perusahaan setelah bergabung harus lebih besar dibandingkan dengan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri, atau dapat diilustrasikan. 2. Mencapai operasi yang ekonomis atau economic of scale. 3. Diversifikasi. Perusahaan tidak terlalu bergantung pada satu produk atau pasar saja, sehingga risiko kerugian lebih kecil. Dan keempat yaitu pertumbuhan. Perusahaan akan memiliki pangsa pasar yang lebih besar
sehingga lebih kuat dalam persaingan. Selanjutnya yaitu, jika merger dibelanjai dengan saham. Apabila merger dibiayai dengan saham, estimasi biaya merger lebih sulit dibandingkan dengan dibiayai kas. Contoh, jika perusahaan A menawarkan sebanyak 16.000 lembar saham sebagai ganti dari kas Rp1.200.000 untuk membeli perusahaan B. Karena harga saham perusahaan A Rp75 sebelum merger dan saham perusahaan B mempunyai nilai pasar Rp900.000, maka biaya merger sama dengan dalam kurung 16.000 kali AP 75 Rp900.000 sama dengan Rp300.000, namun biaya tersebut belum tentu sama dengan biaya sesungguhnya, karena nilai saham perusahaan A dan B kemungkinan mengalami perubahan. Materi yang terakhir yaitu, ada perlakuan akuntansi yang sesuai untuk akuisisi, yaitu, ketika sebuah perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain, perusahaan penawar harus memutuskan apakah akuisisi akan diperlakukan sebagai pembelian purchase atau penggabungan kepentingan. Metode akuntansi pembelian untuk melaporkan akuisisi memerlukan aset dari perusahaan target dilaporkan nilai pasar yang sesuai dalam pembukuan perusahaan penawar. Dengan metode ini, aset yang disebut dengan muhibah goodwill diciptakan untuk tujuan akuntansi. Muhibah adalah perbedaan antara harga pembelian dan estimasi nilai pasar sesuai dari aset bersih aset dikurangi kewajiban yang didapatkan. Dalam penggabungan kepentingan, aset dari perusahaan pengambil alih dan yang diambil alih digabungkan, yang berarti bahwa laporan neraca akan digabungkan atau ditambahkan. Perusahaan baru dimiliki bersama oleh semua pemegang saham dari pemegang saham dari perusahaan yang sebelumnya terpisah. Proses akuntansi lebih sederhana di sini, kita hanya menambahkan dua laporan neraca menjadi satu. Total aset tidak berubah dengan adanya akuisisi dan tidak ada akun muhibah yang diciptakan. Dengan adanya materi yang telah dijelaskan, bisa ditarik simpulan. Merger dan akuisisi adalah dua cara perusahaan untuk bergabung menjadi satu entitas. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru, sedangkan akuisisi adalah pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain. Perbedaan utama antara merger dan akuisisi terletak pada cara kedua transaksi ini diakui dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi pada merger dan akuisisi sangat penting untuk dipahami, karena akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Pilihan metode akuntansi yang tepat akan bergantung pada karakteristik transaksi dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Demikian materi yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak kami sengaja. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih kepada para audien selama kami presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.